warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Ibu Aditya Amiati dalam pembelajaran administrasi pajak. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23. Langsung saja, sebelum kita belajar, langkah-langkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 23 dan 26. Nah, apa itu pajak penghasilan pasal 23 26? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi atau badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 23 juga sama mengenai penghasilan, tapi penghasilan yang di luar PPh pasal 21. Kalau udah dipotong PPh pasal 21 berarti itu tidak dipotong di PPh pasal 23. Selanjutnya, sementara pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Jadi ini tentang PPh pasal 26 itu tentang wajib pajak luar negeri ya, yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Selanjutnya, pemotong PPh pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Selanjutnya, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, dan kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Itu pemotong PPh pasal 23. Selanjutnya, objek PPh pasal 23 ada dividen, bunga, penghasilan sewa, royalti, hadiah penghargaan, bonus, penghasilan imbalan jasa lainnya. Nah, untuk dividen yaitu bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau polis asuransi pembagian SHU, tapi kepemilikan sahamnya itu yang paling rendah, yaitu 25%. Jadi yang dikenakan PPh itu yang kepemilikan sahamnya 25% ke bawah, itu untuk PPh pasal 23 ya. Jadi kalau misalkan kepemilikan sahamnya 26% ke atas, itu tidak dikenakan PPh pasal 23 ya, tapi dikenakan pajak pasal yang lainnya seperti itu. Selanjutnya, objek yang selanjutnya yaitu bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan dengan jaminan pengembalian hutang kecuali ke bank. Jadi jika ada jaminan pengembalian hutang kecuali ke bank yang menghasilkan bunga, itu dikenakan PPh pasal 23. Selanjutnya, penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan yang lain yang sudah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kalau misalkan di PPh pasal 4 ayat 2 kan juga ada penghasilan atas sewa ya. Jadi penghasilan atas sewanya itu bukan yang dikenakan oleh pasal 4 ayat 2. Gitu. Jadi nanti kita belajar contoh soalnya. Selanjutnya ada royalti, yaitu jumlah yang dibayarkan atau terhutang
dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala atau tidak. Jadi kalau royalti itu berhubungan dengan karya seseorang ya yang dipublikasikan. Selanjutnya hadiah penghargaan atau bonus. Hadiah yang dimaksud di sini yang dipotong PPh pasal 23 itu yaitu hadiah perlombaan, penghargaan, dan prestasi tertentu. Di PPh pasal 4 ayat 2 juga kan ada ya objek pajaknya itu hadiah undian. Nah, itu berbeda. Kalau misalkan sudah dikenakan di pasal 4 ayat 2, tidak dikenakan di PPh pasal 23. Paham ya? Selanjutnya penghasilan imbalan jasa lainnya. Di bawahnya ada jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain yang dipotong PPh pasal 21. Itu objeknya. Selanjutnya tarifnya. Nah, ini ada tarif PPh pasal 23 atau 26. Jenisnya tadi ya, dividen. Dividen itu pengenaan pajaknya pasal 23 untuk wajib pajak dalam negeri tarifnya 15%. Kalau wajib pajak luar negeri itu dikenakannya PPh pasal 26 karena WP-nya luar negeri, dan tarifnya juga berbeda yaitu 20%. Untuk penghasilan bunga untuk wajib pajak dalam negeri dikenakan PPh pasal 23 15%, dan untuk wajib pajak luar negeri dikenakan PPh pasal 26 20%. Penghasilan sewa juga dikenakan PPh pasal 23 untuk wajib pajak dalam negeri itu 2%. Dan untuk wajib pajak luar negeri dikenakan PPh 26 sebesar 20%. Jadi PPh pasal 26 itu lebih besar tarifnya ya. Untuk royalti, untuk wajib pajak dalam negeri itu 15% dan untuk wajib pajak luar negeri 20%. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Untuk wajib pajak dalam negeri, PPh pasal 23 15%, untuk wajib pajak luar negeri 20%, PPh pasal 26 ya. Untuk penghasilan imbalan jasa lainnya, 2% untuk wajib pajak dalam negeri dan 20% untuk wajib pajak luar negeri. Di sini paham ya, itu adalah tarif PPh pasal 23 dan 26. Cara menghitung PPh pasal 23. Nah, untuk dividen, contoh soal ya di sini. Pada tanggal 1 Januari 2018, Bayu Okta menyertakan saham pada PT Wonderful sebesar 15% atau, maaf ya Ibu banyak tipe di sini, atau 50 juta. Nah, pada tanggal 1 Januari 2019, berarti setelah 1 tahun, PT Wonderful membayarkan dividen secara tunai kepada pemegang saham termasuk Bayu Okta. Jadi kalau orang yang menanam saham, menyertakan saham, itu pasti ada bagi hasil, namanya dividen. Ia memperoleh 15 juta rupiah. Jadi Bayu Okta nanam saham atau modal 50 juta. Dividennya atau bagi hasil yang ia dapat adalah 15 juta dari saham yang dia tanam. Atas perolehan tersebut, Bayu Okta dikenakan PPh pasal 23. Hitunglah PPh pasal 23 yang dipotong atas dividen tersebut. Nah, penyelesaiannya gampang sekali. PPh pasal 23 atas dividen, langsung saja 15% dikali 15 juta. Hasilnya Rp2.250.000. Jadi besarnya PPh pasal 23 atas dividen yang diperoleh Bayu Okta adalah Rp2.250.000. Mudah ya. Selanjutnya untuk bunga, penghasilan bunga. PT Bintang Gemilang memperoleh pinjaman modal kerja dari PT Bima Sakti sejumlah 1 miliar. Atas transaksi tersebut, PT Bima Sakti memperoleh jasa atau bunganya 5% per bulan. Dihitung dari nilai pokok pinjaman. Berdasarkan data tersebut diminta menghitung PPh pasal 23 yang dipotong PT Bintang Gemilang. Jadi di sini yang mendapat penghasilan bunga itu PT Bima Sakti ya. Itu penyelesaiannya kita hitung dulu bunganya. Bunga yang didapat PT Bima Sakti dari pinjaman dari uang yang ia pinjamkan ke PT Bintang Gemilang itu berapa?
1 miliar dikali bunganya itu 5% per bulan, ya, sama dengan 50 juta. PPh pasal 23 atas bunga, tadi bunga itu untuk wajib pajak dalam negeri 15% tarifnya, jadi 15% dikali 50 juta. Hasilnya 7.500.000 rupiah. Jadi PPh pasal 23 atas bunga yang didapat oleh PT Bima Sakti adalah 7.500.000 rupiah. Bunga yang dibayarkan oleh PT Bintang Gemilang kepada PT Bima Sakti yaitu 50 juta. 50 juta itu bunga yang seharusnya ya, tapi dikurangi pajak. Pajaknya tadi sudah dihitung 7.500.000. Jadi bunga yang dibayarkan kepada PT Bima Sakti yaitu bersihnya 42.500.000 rupiah setelah dipotong pajak. Di bawahnya atas transaksi tersebut PT Bintang Gemilang membayarkan bunga 42.500.000 rupiah serta menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 23, maaf ya banyak tipe, kepada PT Bima Sakti. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya untuk penghasilan sewa. Pada tanggal 1 Februari 2019, PT Nusantara Tour menyewakan bus kepada PT Sukses Makmur untuk jangka 6 bulan dengan biaya sewa per bulan 17.500.000. Jadi sebulannya 17.500.000 dan nyewanya 6 bulan, gitu ya. Dan ke PT Biskuitku 18 juta, sama jangka waktunya 6 bulan. Jadi di sini yang punya bis itu PT Nusantara Tour. Jadi yang punya penghasilan adalah PT Nusantara Tour. Penghasilannya dari mana? Dari menyewakan bis kepada PT Sukses Makmur dan PT Biskuitku. Nah, berdasarkan data di atas, diminta menghitung PPh pasal 23 yang harus dibayar PT Nusantara Tour, karena PT Nusantara Tour yang mendapat penghasilannya. Penyelesaiannya, pendapatan sewa, kita hitung dulu pendapatan sewa ya dari masing-masing perusahaan. PT Sukses Makmur kan nyewanya 6 bulan, dikali 17.500.000, hasilnya 105 juta rupiah. Dan PT Biskuitku sama 6 bulan dikali 18 juta, hasilnya 108 juta rupiah. Kita totalkan pendapatan yang diterima PT Nusantara Tour sebelum pajak 213 juta rupiah. Nah, kita hitung PPh pasal 23 yang harus dibayar PT Nusantara Tour adalah tadi atas penghasilan sewa wajib pajak dalam negeri dikenakan PPh pasal 23 tarifnya 2%. Dikalinya 213 juta dikali keseluruhan pendapatan yang diterima PT Nusantara Tour. Hasilnya 4.260.000 rupiah. Itu adalah PPh pasal 23 yang harus dibayar PT Nusantara Tour atas penghasilannya menyewakan mobil kepada 2 perusahaan tersebut. Mudah kan? Nah, selanjutnya untuk royalti. PT Penerbit Erlangga pada bulan Maret 2019 membayar royalti kepada penulis sebagai berikut. Nama penulisnya ada 3, Umar Said, royaltinya 36 juta, dan beliau tidak memiliki NPWP. Nanti di sini ada perbedaan tarif yang mempunyai NPWP dan yang tidak mempunyai NPWP. Untuk Bapak Amin Soleh 112.500.000 dan beliau mempunyai NPWP. Untuk Dwi Harti 29.250.000 rupiah, tidak memiliki NPWP. Nah, berdasarkan data di atas, Anda diminta menghitung PPh pasal 23 yang dipotong PT Penerbit Erlangga. Penyelesaian. Nah, lebih mudah menggunakan tabel seperti ini penyelesaiannya. Jadi kita hitung satu-satu. Pajaknya Umar Said, Amin Soleh, Dwi Harti. Kita hitung PPh yang dipotong. Ini PPh yang dipotong itu PPh pasal 23 ya, tarifnya 15% atas royalti wajib pajak dalam negeri. 15% dikali penghasilan royaltinya yang Umar Said 36 juta, Amin Soleh 112.500.000, Dwi Harti 29.250. Hasilnya
5.400.000, yang Umar Said PPh pasal 23-nya, yang Amin Soleh 16.875, Dwi Harti 4.387.500. Itu PPh pasal 23. Di sini ada perbedaan untuk yang mempunyai NPWP dan yang tidak mempunyai NPWP. Jika yang mempunyai NPWP itu tidak dikenakan pajak kembali. Kalau yang tidak mempunyai NPWP dikenakan tambahan PPh karena tidak ber-NPWP. Besar PPh-nya yaitu besar tarifnya yaitu 20% dari pajak penghasilan yang sudah dihitung sebelumnya, atau pajak penghasilan yang ini yang sudah dihitung sebelumnya, atau PPh pasal 23. Itu tambahannya ya. 20% dikali 5.400.000 hasilnya 1.080.000. Nah, total PPh yang dipotongnya 5.400.000 ditambah 1.080.000, hasilnya 6.480.000 rupiah. Kalau Amin Soleh itu punya NPWP, jadi tidak dikenakan tambahan PPh karena beliau ber-NPWP. Paham ya? Selanjutnya, Dwi Harti pajak penghasilan yang sudah dipotongnya 4.387.500 rupiah. Karena tidak memiliki NPWP, dikenakan tambahan PPh 20% dari 4.387.500 rupiah. Hasilnya 887.500 rupiah. Ditambahkan sama yang PPh yang sudah dipotong, hasilnya 5.265.000 rupiah. Mudah ya? Oke, selesai untuk PPh pasal 23. Tadi ada yang nggak Ibu bahas mengenai perhitungan jasa lainnya. Nah, untuk yang hadiah sama penghasilan imbalan jasa lain itu mudah, tinggal kalian kalikan tarif ya. Dan yang lainnya sudah Ibu bahas satu-satu. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti Ibu kasih latihan soalnya di e-learning, silahkan kalian buka, dan seperti biasa kalian upload tugasnya. Selamat belajar, tetap semangat. Ibu tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.